Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu pengetahuan, judulnya Hore, kini Google Bot Chat sudah tersedia di Indonesia. Kawan-kawan, setelah menunggu lebih dari 2 bulan, akhirnya saya bisa mencoba Google Bot Chat. Saya sangat excited alias girang banget, tapi setelah mencoba, mau tahu banyak tentang Google Bot Chat ini? Tonton video ini sampai selesai. Let's get started. Kawan-kawan, kalau kamu baru melihat video saya, baru menyaksikan channel saya, bantu saya dengan cara subscribe. Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa kamu tekan ikon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Rekan-rekan sekalian, untuk mendapatkan akses mencoba Google Bot ini, kamu harus daftar dulu. Saya ada videonya teman-teman ya. Dia punya video. Ini video saya dulu pada tanggal 5 Februari teman-teman. Cara gabung jadi penguji Google Bot saingan ChatGPT. Ini 2 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 5 Februari tahun 2023. Sekarang teman-teman, kabar terbaru setelah Google Bot ini melakukan update yang terbaru pada tanggal 11 ya, 11 Mei 2023. Sepertinya kamu nggak perlu lagi untuk mendaftar atau kamu tidak ada lagi yang namanya waiting list. Jadi kamu cukup mendaftar, tapi jangan lupa kamu harus menggunakan Google kamu ya. Jadi Google akun harus didaftarkannya teman-teman. Kita lihat sini ya. Nah ini dia teman-teman Google Bot-nya. Jadi dulu itu kita harus menunggu ya, alias kita harus daftar dulu lalu waiting list. Dan saya harus menunggu sebanyak 2,5 bulan teman-teman baru dapat. Nah ini sudah resmi masuk di Indonesia teman-teman. Nah sekarang awalnya saya pikir dia bisa berbahasa Indonesia. Coba kita tulis ya. Siapa Presiden Indonesia? Kita enter teman-teman. Jadi kamu lihat situ jawabannya, I'm still working to learn more languages. Saya masih bekerja untuk belajar beberapa bahasa. So I can't do that just yet. Jadi dia belum bisa melakukannya. Ternyata punya usut teman-teman. Google Bot ini ya yang secara resmi itu sudah berada di beberapa negara, di 180 negara teman-teman. Dia baru bisa menggunakan 3 bahasa teman-teman. Ya kita lihat sini ya, help and support-nya. Lihat sini, where you can use bot, di mana saja kamu bisa menggunakan bot ini teman-teman. Kita lihat sini ya. Ini dia ya, betul-betul di 180 negara teman-teman ini. Ya, terus 80 negara juga 180 countries dan territories. Cuman dia baru bisa 3 bahasa teman-teman ini. 3 languages, 3 bahasa masing-masing, English, Japanese, and Korean. Dia baru bisa berbahasa Inggris, berbahasa Jepang, dan berbahasa Korea. Nah, sekali lagi saya sudah bilang tadi bahwa kamu nggak perlu daftar lagi teman-teman. Ya, kamu nggak perlu lagi menunggu waiting list. Asalkan kamu punya akun Google, kamu bisa langsung menggunakannya. Jadi kamu sudah lihat sini, 3 bahasa di 180 negara. Belum ada bahasa Indonesia teman-teman. Kita lihat sini ya. Nah, dia temanya teman-teman, ini yang namanya dark theme atau tema gelap ini sudah bisa digunakan teman-teman. Kalau kita menggunakan yang light atau yang terangnya kita rubah saja di sini. Nah, dia langsung bisa menjadi light. Di sini teman-teman ada reset chat, ada bot activity, ada FAQ, frequency ask questions, ada update, ada help supportnya. Coba kita lihat update-nya teman-teman ya. Nah, ini ada update-annya teman-teman. Jadi update terbaru tanggal 11 di kita ya. Mereka baru tanggal 10. Kita akan beda 1 hari. Nah, sekarang teman-teman, mari kita masuk kembali ke sini Google Bot-nya ini. Coba kita menanyakan beberapa hal yang ringan-ringan aja lah. Misalnya, rekan ini dia nggak bisa nih siapa presiden Indonesia. Coba sekarang kita tuliskan dalam bahasa Korea. No, tidak. Dalam bahasa Inggris ya. Who is the president of Indonesia? Nggak perlu tanda tanya. Kita langsung aja enter teman-teman. Atau ini aja lah. Yang ini ya. Kita submit. Oke, jawabannya cepat dia teman-teman. Harus saya akui bahwa memang jawabannya cepat dia. Dia tidak tanpa ada gulir-gulirannya, dia langsung. Lihat sini teman-teman ya. The current president of Indonesia is Joko Widodo, also known as Jokowi. He was elected in 2014. Dia dipilih atau dia terpilih pada tahun 2014 and re-elected dan dipilih kembali tahun 2019. He is the 7th president of Indonesia. Dia adalah presiden ke-7 Indonesia. Jawabannya ini teman-teman, kamu lihat sini ya. Kita bisa kasih dia misalnya good response ya, kalau mau bad response. Lalu ini lihat teman-teman, ini bukan download ya, export
responses. Nah, kita bisa mengekspornya teman-teman kemana aja. Lihat sini, bisa ke Google Doc, bisa juga ke Gmail. Nah, misalnya kita pilih ke Google Doc ya. Nah, dia sudah creating dokumen sekarang teman-teman. Nah, sekarang sudah ada ini. Sekarang kita open Doc-nya. Nah, ini dia. Jadi ini sudah tersave di Google Doc kamu kalau kamu memiliki Google Doc tentunya. The current President of Indonesia is Joko Widodo. Nah, kamu sudah lihat situ ya. Saya sukanya ini karena dia cepat teman-teman dalam menjalankan dia punya jawaban ya. Nah, sekarang lihat sini teman-teman. Ini bot activity. Bot activity ini sama dengan riwayat yang pernah kamu tanyakan kepada bot. Kita lihat sini teman-teman. Nah, ini your bot activity ini. Oke, sekarang kita masuk bot, kita tanyakan lagi misalnya ya. Nanti kita akan bandingkan sedikit dengan Bing Chat teman-teman. Sekarang misalnya kita ingin tahu siapa saja sih mantan Presiden Indonesia. Coba sengaja saya akan tuliskan dengan salah teman-teman ya. Ya, name all former, ini mantan teman-teman, President of Indonesia. Ini teman-teman, kalimat ini tidak ada S-nya. Ya, seharusnya ada S ini teman-teman karena banyak ya. Seharusnya name all former presidents of Indonesia. Ya, ini sengaja tidak ada S-nya teman-teman. Saya mau lihat gimana jawabannya dia. Kita submit. Oke, alhamdulillah ternyata dia perbaiki teman-teman. Yang tadinya tidak ada S-nya dia perbaiki ada S-nya. Ini bagus ini. Soekarno ya, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Jadi kita sudah memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 presiden. Sekarang mari kita bandingkan dengan Bing Chat. Kita masuk kemari teman-teman. Kita ambil ini, Bing ini. Kita masuk ke chatnya. Kita akan menanyakan pertanyaan yang sama teman-teman. Name all former president of Indonesia. Pertanyaan yang sama. Kita lihat teman-teman. Kita enter juga. Oke, alhamdulillah jawabannya sama. Cuman ada meskipun Bing Chat ini agak sedikit lambat dalam memberikan jawaban, dia tidak langsung spontan ya. Dia ada hentakan-hentakannya, tetapi saya sukanya teman-teman. Dia ini agak menarik. Kenapa saya bilang ya? Coba kita lihat sini. Ini bot. Here are all the former president of Indonesia. Di sini dibilang here are the names of the former president Indonesia. Nah, ini bagusnya teman-teman. Dia manusiawi. Terakhir dia bilang begini, I hope that helps. Saya harap itu membantu kamu. Let me know if you have any other questions. Beritahu saya kalau kamu masih ada pertanyaan. Nah, sedangkan di bot ini teman-teman, kamu lihat sini ya, ini tidak ada. Kosong melompom, tidak ada lagi kata-kata. Nah, sekarang misalnya, ya kita masuk ke Bing teman-teman. Misalnya, kamu masih ada pertanyaan. Nah, misalnya ini lah, sini ya, ini ada tell me more about the current president of Indonesia. What are the achievement of each president? What is the political system in Indonesia? Coba kita masuk sini ya, tell me more about the current president of Indonesia. Beritahu saya mengenai presiden yang sekarang ini. Kita coba ini teman-teman. Oke, Joko Widodo also known as Joko is the current president of Indonesia. Oke, good. Nah, sekarang teman-teman, pertanyaan yang terakhir ini, saya mau tahu dia ya, jawaban yang paling bagus ini siapa kira-kira? Misalnya ya, how to make nasi goreng. Ini pertanyaan terakhir teman-teman ya, bagaimana cara membuat nasi goreng? Kita enter. Wah, jadi dia langsung, memang cepat ya. Saya harus akui bahwa jawaban dari Google Bot ini cepat, tanpa tenteng blengeng, tanpa ada hujan dia langsung. Nah, sekarang coba kita lihat Bing teman-teman, pertanyaan yang sama ya, how to make nasi goreng. Saya copy aja ini, saya copy teman-teman, kita masuk ke Bing, lalu kita paste, lalu kita enter. Oke, dari segi jawaban teman-teman, saya sudah bilang tadi ya, Google Bot itu lebih cepat. Tetapi dari jawaban yang diberikan itu, Bing itu lebih baik. Kenapa? Karena ada instructionnya di sini, ada instruksinya cara membuat nasi goreng. Sedangkan di Bot ini tidak ada teman-teman. Sekarang pertanyaan terakhir ya, kita terjemahkan cara membuat nasi goreng. Bagaimana jawabannya kira-kira ini si Bot? Kita enter. Wow, ternyata dia bisa. Ini aneh juga ini ya. Kayak berikut ada resep nasi goreng. Ini aneh. Padahal kan dia cuma bilang tadi teman-teman ya, bahwa dia hanya bisa berbahasa Inggris, berbahasa Jepang, dan Korea. Nah, tiba-tiba saya pakai bahasa Indonesia, dia jawab. Ini aneh kan? Oke, sekarang coba ini. Cara membuat nasi goreng. Pasti bisa dong yang ini. Ya, sekali lagi, jadi jawaban dari Bing Chat ini lebih baik teman-teman ya, karena ada cara membuatnya, sedangkan di Bart ini tidak ada. Coba sekarang saya tanya lagi, saya penasaran ini kok dia bisa jawab bahasa Indonesia, padahal dia kan nggak bisa bahasa Indonesia. Apa, di Bart teman-teman ya, Google ya, apa nama
Ibu kota Sulawesi Selatan. Seharusnya dia harus jawab Makassar ya teman-teman. Apa nama ibu kota Sulawesi Selatan? Kita enter. Apakah dia bisa menjawab atau tidak? Nah, ini nggak bisa lagi. Ini aneh bin ajaib. Dia bilang, I am an LLM trained to respond in a substyle of language at the same time. Jadi dia ada LLM itu teman-teman ya. LLM ini singkatan daripada Large Language Model. Nah sekarang coba ini kita copy. Dia nggak bisa menjawab teman-teman. Kita berikan kepada Bing. Apakah dia bisa jawab? Saya sih yakin dia bisa jawab teman-teman. Oke, dan yang sangat menarik daripada Bing Chat ini teman-teman, di samping daripada dia menjawab, dia juga memberikan kita yang namanya image atau gambar atau keterangan tambahan yang lainnya. Jadi betul ya, ibu kota Sulawesi Selatan adalah Makassar. Semoga membantu. Ini ada gambar Masjid Terapungnya, ini ada juga gambar Sulawesi Selatannya, petanya ya. Terus juga waktu nasi goreng ini ada, ini macam-macam nasi goreng, gue jadi lapar jadinya. Terus ini juga waktu nasi goreng, resep nasi goreng, beda dengan Bard. Kesimpulannya teman-teman, memang betul bahwa Bard ini belum bisa berbahasa Indonesia. Kalaupun dia bisa menjawab ini saya nggak tahu bagaimana caranya ya. Mungkin karena kebenaran aja dia bisa menjawab, dan kamu juga bisa lihat ya, saya menanyakan bahasa Indonesia dia tidak bisa ini. Ibu kota Sulawesi Selatan dia tidak bisa jawab teman-teman. Kesimpulannya teman-teman, ada beberapa keunggulan Bard. Yang pertama, dia cepat dalam berespon. Cuman jawabannya itu kurang enak dilihatnya. Jadi dia seperti betul-betul seperti robot itu. Sedangkan yang namanya Bing, dia berikan kita gambar ya, kamu lihat sini tadi teman-teman ya, dia berikan kita gambar, dia berikan kita keterangan tambahan. Ini ya, ini nasi goreng, ini Sulawesi Selatan dan sebagainya. Nah, buat kamu teman-teman yang ingin mencoba Bard Google ini, chatbotnya silakan. Kamu nggak perlu lagi waiting list ya, cukup daftar dan langsung bisa menggunakannya. Kalau kamu ada pertanyaan seputar Google Bard ini, juga chat Bing punyanya Microsoft, kamu tanyakan saya di kolom komentar. Thank you for watching folks, thank you for watching friends. Peace, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.